Madrasah Aliyah Negeri 2 Cilacap, berintegritas tinggi berdasar Pancasila, mendidik membangun insan yang cendekia, siapkan generasi harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, sahabat MAN 2 Cilacap dimanapun berada, senang sekali dalam podcast istimewa kali ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa, Ibu Profesor Dr. Hajah Nyayu Khadijah MSI, Direktur KSK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang Bu di MAN 2 Cilacap. Terima kasih. Senang sekali Bu atas kehadirannya. Kita menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion bersama Ibu Direktur KSK, mengambil tema implementasi kurikulum berbasis cinta dalam rangka mewujudkan madrasah unggul dan ramah anak. Akan saya awali dengan kesan Ibu dalam acara tadi Bu. Kira-kira kesannya apa Bu? Ya, makasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kesan saya, tunggu luar biasa ini. Masya Allah. Ya. Tadi Pak Kamat juga bilang bahwa ini kita lebih ke diskusi, dan saya memang senang ya, karena kalau diskusi itu kan interaksi dua arah. Tapi kalau ceramah kan hanya dengar, saya nggak tahu ini kira-kira respon dari pendengar itu seperti apa. Persis. Iya. Dan saya kemarin agak khawatir karena biasanya kan kalau birokrasi itu, kalau pejabat biasanya jarang yang mau memberi kesempatan untuk berdiskusi. Tapi saya lihat background Ibu sebagai seorang rektor, saya percaya pasti akademisi hebat pasti akan berani untuk berdiskusi dengan teman-teman para peserta. Iya. Ada kesan yang lain Bu untuk kali ini? Iya, ini jadi kita membahas tentang implementasi kurikulum berbasis cinta ya. Dan saya melihat antusiasme luar biasa dari peserta, dan itu pesertanya lengkap. Dari muassis, pendiri madrasah, komite, kemudian pimpinan madrasah dari berbagai madrasah, dari level MI, MTS, kemudian MA, Aliyah, bahkan ada perguruan tinggi. Bahkan ada perguruan tinggi, ya luar biasa nih. Okay. Ya. Baik Bu, selanjutnya tentang kurikulum berbasis cinta. Ini saya lihat menjadi gagasan yang sangat menarik, apalagi ketika konflik global sedang mewarnai kondisi dunia saat ini. Kalau kita turunkan menjadi problem-problem nasional, bahkan yang saya baca dari berbagai sumber informasi yang sahih, bahwa ancaman radikalisasi dan sikap-sikap ekstrim ternyata sudah merambah ke dunia pendidikan. Kasus terakhir Jakarta dengan bom oleh siswa di SMA Negeri 72 nggih. Kemudian berita terakhir yang saya dengar juga ada 110 siswa direkrut jaringan teroris melalui pendekatan media digital. Bagaimana posisi kurikulum berbasis cinta dalam konteks ini, Bu Direktur? Iya, jadi kalau kita bicara KBC itu Pak Kamat, itu kan ada panca cinta ya. Iya. Ada cinta kepada Allah dan Rasul, kemudian cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama, kemudian juga cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, kalau kita bicara terkait dengan memang adanya fenomena saat ini konflik, dan juga kalau tadi dikhususkan pada radikalisme ya, yang memang saat ini masih terjadi di mana-mana, termasuk juga di Indonesia, dan betul sudah merambah ke dunia pendidikan, di satuan-satuan pendidikan tingkat menengah, dan juga potensi untuk ke tingkat dasar juga ada ya, lewat pembelajaran yang dilakukan yang berkedok sebenarnya pembelajaran agama atau pendidikan agama ya. Sehingga Pak Menteri sering menyampaikan, kebanyakan guru agama itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebencian. Ya, beliau sering menyatakan itu. Itu sebenarnya yang melandasi beliau kenapa perlunya kurikulum berbasis cinta. Ya. Ini genuine produk dari Pak Menteri, Profesor Nasaruddin Umar. Ya. Jadi sebenarnya saya itu dari dulu memang alhamdulillah dari 2015 sudah, meskipun tidak pernah berinteraksi dalam hal menjadi dalam satu institusi dengan beliau. Dari background pendidikan saya kan belum pernah ke UIN Jakarta, beliau di UIN Jakarta ya. Tetapi
Bertemuan saya dengan beliau itu pertama kali di Palembang 2015. 2015. Sebelum jadi menteri kan beliau ya berarti? Belum. Jadi kalau nggak salah masih Dirjen Bimas atau Wamen Agama. Wamen. Iya, saya lupa. Tetapi saat itu saya baru menjadi guru besar, kemudian beliau datang ke Palembang, saya mengenalkan diri saya, lalu sekaligus saya mohon doa restu untuk mencalonkan diri sebagai dekan Fakultas Psikologi yang saat itu saya adalah satu-satunya guru besar psikologi pendidikan. Guru besar psikologi pendidikan, tapi pencalonan dekan, bukan rektor. Dekan waktu itu, Dekan, 2015. Ya, 2015. Beliau baru kenal saya, tapi langsung beliau memberikan dukungan dan langsung merekomendasi saya kepada rektor. Masya Allah. Nah, jadi dari situ ya alhamdulillah saya mengagumi beliau sebagai seorang imam besar. Kemudian pada saat saya sebagai rektor juga sering bertemu di beberapa kesempatan dan luar biasa saya semasa rektor ya saya satu-satunya rektor yang mengundang imam besar untuk mengisi orasi ilmiah di kampus. Oh. Ya. Jadi kemudian saya juga diminta untuk menjadi penceramah di momen Ramadan waktu itu Di Istiqlal. di Istiqlal ceramah menjelang taraweh. Jadi setelah ini belum Isya. jadi rektor di Setelah Palembang. rektor, Oh, setelah saat rektor. jadi rektor. Iya. Jadi sebelum jadi rektor sudah mengenal beliau dan beliau sangat care pada saya. Kemudian mungkin karena background saya dari anak yatim, lalu setiap saya bertemu orang tua yang bagi saya bisa menjadi panutan saya, di dalam hati saya ini harus klik, ya? artinya nyambung gitu ya. Nah sehingga beliau ya tentu saja punya ide luar biasa dan setiap kali beliau menyampaikan sesuatu itu pasti akan terekam Dan menyejukkan Ibu. dan bagi saya ya menyejukkan dan sekaligus saya hayati. Betul. Jadi ketika beliau mengatakan kenapa KBC, karena berangkat dari beliau keprihatinan beliau terhadap pendidikan sebenarnya. Bagaimana di pendidikan itu guru agama bukan mengajarkan agama, Bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebencian. Masya Allah. Padahal Sebegitu dalamnya ya pengamatan seorang iya. Pak Profesor Nasaruddin. Padahal inti agama itu adalah cinta. Kok ini Cinta. malah mengajarkan kebencian? Ini kan dua hal yang tidak jadi begitu match. latar belakangnya ya Bu ya. Iya, betul. Nah sekarang kalau begitu Bu, kebetulan saya sedang meneliti riset untuk menyelesaikan disertasi saya bagaimana implementasi penguatan moderasi beragama di madrasah. Karena saya sedang mengulik, jangan-jangan bukan hanya sekolah, tapi madrasah juga dikhawatirkan aja terpapar dengan radikalisme. Ya. Pertanyaannya apa terkait dengan diferensiasi kurikulum berbasis cinta dengan moderasi beragama? Apa substansi perbedaan mendasar atau barangkali setali tiga uang antara moderasi beragama yang tempo hari digaungkan Kementerian Agama, sekarang muncul KBC begitu Bu. Bagaimana Bu? Jadi sebenarnya moderasi beragama dengan KBC itu memang ada keterkaitan. Iya. Ya. Tetapi tidak identik. Tidak identik. Tidak identik. Kenapa? Karena memang moderasi beragama juga berkaitan dengan pancacinta. Pancacinta. Ya, tetapi lebih dikhususkan kepada cinta sesama. Cinta sesama dan cinta menghormati. kepada Allah juga ya. Karena bagaimana cara kita beragama itu. Betul. Cara kita beragama. Tetapi Kalau KBC lebih luas. Lebih luas dari Juga ada cinta moderasi. ilmu, cinta lingkungan, cinta tanah air yang itu justru menurut saya itu bagian dari nilai-nilai cinta dalam agama. Kalau moderasi beragama berarti ujungnya di cinta sesama manusia. Ya. Kalau KBC lebih luas dari Lebih itu. luas dari itu. Kemudian Ibu, ini perlu diketahui oleh para pegiat madrasah dimanapun berada. Profesor kita ini kalau tadi disinggung karir di perguruan tinggi, beliau adalah rektor perempuan pertama ya Bu ya, dan dua kali menjabat rektor Bu. Dua periode. Dua periode. Dan profesor pertama juga. Profesor perempuan pertama. Perempuan. Maka kami nobatkan ya atas nama keyakinan kami di Mandua Cilacap pada kegiatan ini kami nobatkan beliau adalah Kartini abad 21. Mudah-mudahan barokah ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir. Bagaimana pesan Ibu terhadap praktisi pendidikan madrasah mulai dari RA, MI, MTS dan MA, konteksnya dengan implementasi yang bisa dan harus segera dilakukan sepulang dari acara forum diskusi ini Bu, pesan-pesannya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Pesan saya sih sebenarnya intinya kan
kurikulum berbasis cinta ini tidak mengganti kurikulum yang ada. Tidak mengganti kurikulum. Tidak menggantikan. Dia justru melengkapi. Dia menjadi soul bagi implementasi pendidikan, artinya implementasi kurikulum secara keseluruhan, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Pesan saya kepada guru, jangan ragu, implementasikan kurikulum berbasis cinta sesuai dengan persepsi dan pengalaman mereka masing-masing. Yang penting tadi ada 3 indikator keberhasilan KBC di madrasah. Pertama, terwujudnya madrasah ramah lingkungan. Yang kedua, madrasah ramah anak. Dan ketiga, semua siswa madrasah sejahtera secara mental dan spiritual. Jika itu sudah terwujud, maka intinya bahwa madrasah itu sudah mengimplementasikan KBC. Kurikulum berbasis cinta. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih. Saya sangat senang berbincang-bincang dengan guru besar, dengan Kartini abad 21 yang sukses meniti karir dari pejabat akademis, kemudian sekarang di birokrasi. Semoga Ibu diberikan kesehatan Bu, panjang umur. Amin. Dan mudah-mudahan terkesan di Mandua Cilacap dan bisa hadir. Kalau tidak fisiknya, yang penting hadir cintanya untuk Mandua Cilacap. Terima kasih Ibu. Ya, selamat jalan. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa depan